Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya yaitu Faisal Louis Ronaldo dengan NIM C1B019179. Saya dari kelas R001 Manajemen akan mempresentasikan tugas saya yaitu tentang utang pajak. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah timbulnya utang pajak. Utang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi, administrasi, denda ataupun bunga, dan juga kenaikan yang tertulis dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Bisa diartikan juga bahwa wajib pajak adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang sudah ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk dalamnya pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Timbulnya utang pajak terbagi atas dua kondisi. Dua kondisi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi material. Utang pajak karena kondisi ini timbul karena UU misalnya saja wajib pajak mendapatkan hadiah undian, mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor dan impor hingga memiliki tanah atau bumi dan bangunan yang menghasilkan pendapatan. Kondisi material sebenarnya malah memberi keringanan tugas pejabat pajak dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan hak-haknya sebagai diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Pejabat pajak hanya bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Apabila saat pemeriksaan ternyata ditemukan ketidakpatuhan wajib pajak, pejabat pajak berwenang menjatuhkan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan atas jumlah pajak yang terutang. Kelemahan kondisi material adalah pada saat timbulnya utang pajak. Belum diketahui dengan pasti berapa besarnya utang pajak karena kebanyakan wajib pajak tidak memahami dan menguasai ketentuan undang-undang pajak, sehingga kurang mampu menerapkannya. Kedua adalah kondisi formil. Utang pajak timbul karena wajib pajak menganut sistem pemungutan oleh fokus alhasil timbul surat ketetapan pajak yang memuat jumlah pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Besaran utang pajak ini tentunya sudah menganut kebijakan fiskal yang diterapkan saat itu. Kelemahan kondisi formil ini yaitu besar sekali kemungkinan utang pajak ditetapkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, kondisi formil tidak dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung tidak menggunakan surat ketetapan pajak. Kondisi ini hanya diterapkan dalam saat timbulnya utang pajak bumi bangunan. Setelah kita memahami pengertian dan juga faktor yang mampu memicu utang pajak, maka kita harus memahami sifat utang tersebut. Berdasarkan sifat, utang tersebut dibagi menjadi beberapa hal, yaitu utang memiliki sifat paksaan, yang bisa dilakukan melalui surat paksa sambil dengan pemerintah melakukan penyitaan. Wajib pajak yang terutang bisa menunjuk orang lain untuk bisa melunasi utangnya. Utang bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Bisa dilakukan tindakan penyanderaan atau juga pencegahan untuk keluar dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan atau bisa lebih lama lagi. Oke, selanjutnya adalah penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Sementara itu, penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu, pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan jurusita pajak. Dan jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Ada yang sifatnya pasif, aktif, bahkan seketika dan sekaligus. Oke, penagihan pasif.
Pada penagihan pajak pasif, hanya memberikan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SK PKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkan STP atau surat sejenisnya, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Oke, penagihan aktif. Penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Dan yang terakhir adalah penagihan seketika dan sekaligus. Ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka juru sita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, cara menghapus hutangnya pajak. Berikut ini 5 cara penghapusan hutang pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama ada pembayaran. Cara pertama menghapus hutang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Yang kedua, kompensasi. Wajib pajak dapat melakukan kompensasi apabila memiliki kelebihan dalam pembayaran pajak, sehingga dapat digunakan untuk pembayaran hutang pajak. Banyak sekali penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak, seperti kekeliruan pembayaran, perubahan peraturan pajak, dan lain-lain. Hal ini yang membuat kelebihan pajak dapat dikreditkan atau diakui. Wajib pajak dapat menghapus hutang pajak menggunakan cara ini dengan syarat wajib pajak harus mengajukan sendiri kepada petugas pajak. Selain itu, wajib pajak tidak bisa mengkompensasikan hutang pajak dengan hutang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi dapat berupa kompensasi kerugian. Ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar atau horizontal kompensatif, kompensasi yang tegak atau vertikal kompensatif, dan kompensasi kerugian perang. Kompensasi pembayaran ini dilakukan jika salah satu memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain. Dan yang ketiga ada kadaluarsa. Kadaluarsa pajak adalah suatu kondisi yang mana masa penagihan pajak sudah melampaui waktu terutang pajak atau masa pajak atau tahun pajak tersebut. Dalam kondisi kadaluarsa pajak ini, umumnya sudah tertulis kepastian secara hukum yang membahas tentang kapan utang sudah tidak bisa ditagih lagi. Dan yang keempat ada pembebasan. Alternatif lain menghapus hutang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya berarti menghilangkan pokok utang pajak, menjadikan sanksi administratif terkait utang pajak. Tetapi, utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan cara hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Dan yang terakhir adalah penghapusan. Sifat dari penghapusan ini sama dengan pembebasan, namun diberikan pada pihak wajib pajak. Penghapusan utang atas kewajiban pajak ini bisa disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak atau kematian. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, demikianlah penjelasan tentang utang pajak dan penagihan pajak.
Jadi bisa kita simpulkan bahwa utang pajak adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan sudah ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk di dalamnya pemungut pajak atau memotong pajak tertentu, serta penagihan pajak pun bisa dilakukan dengan berbagai cara. Belajar tentang pajak itu bisa menambah wawasan kita sehingga kita tahu seberapa pentingnya pajak itu. Dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.